Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya untuk SKKE dan SKKF. Untuk pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang dasar elektronika dan elektronika daya. Itu nama mata kuliah kita ya. Dan karena ini mata kuliah daring, kelas daring untuk hari ini, saya akan mencoba memperkenalkan kepada taruna semua suatu software yang bisa digunakan untuk simulasi elektronika. Dan di sini saya hanya menggunakan berbasis online saja. Itu bisa di filestart.com. Ya, di sini silakan lihat filestart.com. Nanti akan saya share juga linknya. Dan di sini kita bisa mensimulasikan berbagai rangkaian dan untuk memahami karakteristik komponen-komponen. Contohnya di sini saya ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Kalau kita kombinasikan dengan sebuah catu daya, kita saklarnya di on ke off kan, bagaimana arus listriknya di dalam, nah itu bisa dilihat semuanya. Nah, dan ini saya pikir ini salah satu yang cocok untuk kita gunakan selama daring. Baik, saya akan mulai dengan contoh rangkaian sederhana. Saya buka file new blank circuit ya. New blank circuit. Di sini saya akan mencoba untuk membuat rangkaian pembagi tegangan ya, rangkaian pembagi tegangan, dan saya minta nanti setiap taruna itu membuat rangkaian ini di aplikasi ini ya, di www.filestart.com, kemudian men-screenshot hasil kerjaannya. Oke, coba diperhatikan yang harus dilakukan pertama. Jadi kita sekarang ingin melihat ini ya, melihat rangkaian pembagi tegangan. Pertama kita akan coba pakai resistor. Add resistor ya, di draw add resistor. Saya klik mouse-nya seperti ini, tahan, kemudian lepas. Saya berikan dua buah resistor, tahan, kemudian lepas. Nah, saya punya resistor 1 kilo ohm dan satu lagi 1 kilo ohm. Di sini boleh kita ganti, double klik di sini. Boleh kita ganti menjadi katakanlah 100 ohm. Play. Oke, dan ini juga saya ganti menjadi 100 ohm. Apply. Ya. Oke, mungkin ini semua taruna sudah biasa dengan resistor. Kemudian kita membutuhkan satu buah catu daya. Pilih di draw. Kemudian input and source. Pilih add AC voltage source 2 terminal. Tahan, kemudian lepas. Oke, untuk contoh awal saya akan menggunakan sumber DC bukan sumber AC. Maka di sini saya klik double. Kemudian waveformnya kita bentuk, kita pilih DC saja. Kemudian tegangannya boleh kita ganti dari 5 volt menjadi kita coba menjadi 10 volt saja, atau 100 volt, 12 volt ya, 12 volt, karena 12 volt ini tipikal baterai yang umum. Apply. Oke. Nah, di sini sudah ada terlihat di bawah ini ya, itu 12 volt. Kemudian garisnya disambung, tekan ini wire, klik klik ini, kemudian ya itu, tahan, lepas, tahan, lepas, tahan, diklik, hold, kemudian tahan, lepas ya. Oke, terlihat di sini bintik-bintik kuning mulai berjalan. Ini artinya rangkaian sudah bekerja dan arus sudah mengalir. Kita tahu arus mengalir dari positif ke negatif. Ini rangkaian sederhana. Kemudian kita bisa menambahkan multimeter, karena kan tujuan simulasi itu untuk melihat arus tegangan dan sebagainya. Saya coba di sini pilih draw.
Kemudian kita pilih di sini mana dia alat ukur. Oke. Kita pilih di sini voltmeter. Nah, ini dia, add voltmeter. Klik. Yang pertama kita pasang voltmeter di 100 ohm yang pertama, kemudian kita pasang multimeter yang kedua untuk mengukur 100 ohm yang kedua. Ya. Sambungkan kabel. Klik ini. Klik tahan. Jatuhkan dia di titik putih ini. Ya, titik putih ini tempat pengukurannya. Tekan, tahan, jatuhkan dia di titik putih ini. Saya tahan, kemudian saya lepas. Terlihat multimeternya mengukur 6 volt. Ya. Minus 6 volt. Kemudian yang kedua, sama caranya. Ya. Terlihat juga di sini minus 6 volt, minus 6 volt. Kenapa di sini muncul minus? Perhatikan, karena positifnya itu ada di sisi sebelah kiri. Padahal di sini positifnya ada sebelah kanan. Harusnya ini positif. Jadi bagaimana caranya supaya menjadi positif? Boleh dibalikkan saja probe-nya. Ini saya delete. Kemudian pilih lagi, kita pilih lagi voltmeter. Saya tahan dari sini sekarang. Tahan, lepas. Nah, positifnya ada di sebelah sini. Kalau kita sambung, oke, terlihat resistor yang ini, resistor yang sebelah kanan itu mendapatkan tegangan 6 volt, dan resistor yang sebelah kiri itu juga mendapatkan tegangan 6 volt ya. Nah, ini dia konsep rangkaian pembagi tegangan. Kalau ada rangkaian seri, dalam kasus di sini berarti satu daya diseterikan dengan resistor 1 dan diseterikan dengan resistor 2, maka tegangan yang 12 volt tadi itu terbagi sama rata. Di sini terbagi sama rata, 6 volt ke resistor 1, 6 volt ke resistor 2. Tapi perlu diingat, dia akan terbagi sama rata kalau nilai resistornya sama besar. Sekarang saya simulasikan. Yang di sini saya ganti resistornya menjadi bukan 100, tapi lebih kecil. Berapa ya? Kita kasih setengahnya saja. 50 volt, 50 ohm. Terlihat di sini tegangan resistor yang kecil itu menjadi lebih kecil. Kemudian resistor yang lebih besar itu mendapatkan tegangan yang lebih besar. Resistor yang ukuran lebih kecil mendapatkan tegangan yang lebih kecil. Tapi ingat, total tegangannya tetap 12 volt. Karena kita sumber tegangannya kan 12 volt. 8 volt ditambah 4 volt menjadi 12 volt. Saya ganti sekarang di sini bukan 50, tapi saya ganti menjadi 10 volt, 10 ohm saja. Nah, silakan dijumlahkan. Ini ujung-ujungnya juga nanti menjadi 12 volt. Ya. Nah, ini konsep rangkaian pembagi tegangan. Saya minta setiap taruna berusaha untuk membuat gambar seperti ini, ya. Kemudian silakan resistornya terserah mau berapa. Kemudian jangan lupa tulis nama. Saya ingin tulis namanya di sini dengan cara output and label, kemudian add text ya. Klik kanan, tahan, kemudian lepas. Hello ini kita ganti nama dengan nama kalian masing-masing ya. Kemudian di bawahnya tulis lagi NIPD kalian masing-masing ya.
kemudian di sampingnya silakan kalian tuliskan SKK. SKK 2 berapa? Apakah SKK 2E atau SKK 2F? Nah, kemudian hasilnya silakan di print screen atau di screenshot, di save dalam JPEG atau boleh difoto pakai HP. Kemudian nanti diupload ke link Google Classroom yang akan saya buat. Nah, di sini para taruna bisa belajar bagaimana suatu rangkaian itu bekerja, dan di sini kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Silakan dibuat rangkaian pembagi tegangan. Ya, saya kasih judul di bawah, konsep rangkaian pembagi tegangan. Oke, di screenshot kemudian dikirim ke Google Classroom yang sudah saya berikan. Baik, demikian untuk materi hari ini. Silakan dicoba-coba. Minggu depan ketika di kelas kita ulang lagi untuk rangkaian elektronika ini. Demikian saya akhiri, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.